Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kajian rutin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang momentum kebaikan. Sebagai manusia, kita diberi tugas oleh Tuhan sebagai pemimpin di muka bumi ini. Kita diberi tugas untuk mengelola alam ini, menjaga kelestarian alam, menjaga kedamaian antar makhluk, menjaga kelangsungan hidup spesies-spesies makhluk hidup. Kita dituntut untuk lebih peduli terhadap sesama, peduli terhadap makhluk lain. Kita diberikan sebuah amanah untuk membangun gedung-gedung pencakar langit, membangun rumah-rumah, membangun sekolah-sekolah, membangun tempat-tempat yang memberikan bentuk kenyamanan, membangun fasilitas-fasilitas yang memberikan ketenangan, fasilitas-fasilitas yang memberikan kebahagiaan, kesenangan, dan kenikmatan. Maka daripada itu, dengan pembangunan yang kita lakukan, diharapkan kita dapat menjaga kelangsungan hidup dari manusia. Kita harus meningkatkan harapan hidup umat manusia sehingga mereka dapat menikmati hari-hari mereka dengan bahagia, dengan kehidupan yang sehat, yang berdaya guna, yang memberikan manfaat bukan hanya bagi dirinya tetapi juga bagi orang lain. Kita seharusnya dapat mengeluarkan potensi-potensi yang kita miliki. Kita mempunyai cita-cita yang tinggi. Banyak orang yang bercita-cita menjadi polisi, pilot, pengusaha, pejabat, dan sebagainya. Ketika cita-cita kita berhasil, maka kita harus sadar, kita harus peduli terhadap masa depan bangsa ini. Kita harus melihat segala celah-celah yang dapat kita gunakan untuk menutupi kekurangan dan keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh masyarakat. Karena kita tidak untuk menyombongkan diri dalam kehidupan. Kita harus berusaha untuk meningkatkan reputasi bangsa ini di mata dunia, di mata masyarakatnya, dan di mata negara lain. Karena kita percaya bahwa bangsa ini mempunyai masa depan yang cerah, mempunyai masa depan yang mengandung kebahagiaan, mengandung ketenangan, mengandung ketentraman dalam kehidupannya. Selain itu, kita juga dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Jangan tinggalkan generasi muda kita dalam ketidaktahuan, ketidakmengertian terhadap teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Mereka diajarkan bagaimana caranya mengelola dirinya, memperbaiki dirinya, dan mengelola lingkungannya. Mereka diajarkan untuk menjadi manusia yang bermanfaat, menjadi manusia yang berintegritas. Dengan persaingan yang kompetitif, mereka membuktikan dirinya dengan penuh kesadaran, dengan penuh kesungguhan bahwa mereka mempunyai suatu nilai yang bisa dibanggakan, yang bisa dijadikan sebagai pengingat terhadap orang-orang akan dirinya, akan eksistensi dirinya, akan
daya tarik yang dia perlihatkan kepada sesama. Untuk itu dituntutlah kepada setiap manusia, kepada setiap orang untuk terus bersaing dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan peraturan. Mereka harus digiatkan dalam menuntut ilmu, dalam mencapai potensi terbaiknya untuk mengejar ketertinggalan bangsa ini dari bangsa lain, untuk ikut serta dalam membangun pendidikan yang berkualitas, membangun pendidikan yang mensejahterakan rakyat, pendidikan yang tidak hanya peduli terhadap orang-orang kaya tetapi juga peduli terhadap rakyat-rakyat menengah ke bawah, karena mereka adalah kaum-kaum yang berusaha untuk keluar dari zona kemiskinan. Mereka berusaha untuk keluar dari kelemahan mereka dengan kekuatan yang mereka miliki. Mereka bekerja keras untuk dapat hidup lebih baik, untuk dapat menikmati sisa umur mereka dalam kebahagiaan. Mereka mencari kehidupan bukan hanya untuk makan, mereka juga mencari kehidupan bagaimana agar keluarga mereka bahagia, anak-anak mereka dapat belajar dengan baik, bekerja sesuai dengan keinginan mereka, sesuai harapan orang tua, sesuai apapun yang dibutuhkan oleh negara. Mereka peduli terhadap sesama mereka karena mereka tahu mereka pernah hidup susah. Mereka pernah hidup di bawah garis kemiskinan dan mereka ingin keluar daripada itu, dan pemerintah memfasilitasi mereka. Mereka diberikan beasiswa, mereka diberikan sarana prasarana, berbagai macam fasilitas yang diberikan untuk menguatkan diri mereka, untuk membebaskan mereka dari kebodohan, untuk membebaskan mereka dari kemalasan. Mereka terus berusaha, terus menyikapi hidup ini dengan penuh rasa semangat. Mereka tidak henti-hentinya berusaha meningkatkan nilai diri mereka, meningkatkan kualitas mereka dengan impian mereka yang tinggi, cita-cita mereka yang sangat tinggi, luar biasa, setinggi langit. Tetapi jika mereka jatuh, mereka akan jatuh di antara bintang-bintang. Artinya mereka tahu bahwa cita-cita itu sungguh berat dan mereka tidak berhenti di tengah jalan. Mereka terus berjuang untuk memberikan kebahagiaan bagi keluarga mereka, memberikan ketenangan bagi keluarga mereka, memberikan kedamaian bagi keluarga mereka. Maka dari itu, sebagai orang-orang yang mempunyai kelebihan dari segi harta, kelebihan dari segi ilmu, kita harus memperhatikan mereka yang tertindas. Kita harus memperhatikan mereka yang lemah. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mereka membutuhkan uluran tangan kita. Mereka membutuhkan uh, ide-ide untuk berubah, untuk menjadi manusia yang lebih berbakti kepada orang tua, untuk menjadi manusia yang lebih berguna bagi negara, bangsa, dan agamanya. Sekian dari ceramah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.